Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan diri saya sebelum pemaparan materi. Saya Nur Sriwayuni, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan, merupakan salah seorang dosen di program studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Manado. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan teori 3 SKS dan praktikum 1 SKS. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang membahas tentang berbagai konsep, prinsip, dan keterampilan klinis keperawatan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar pada manusia. Diharapkan nantinya mata kuliah ini mampu membuat mahasiswa memahami tentang konsep teori pemenuhan kebutuhan dasar pada manusia. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar untuk memberikan kemampuan dasar kepada mahasiswa yang akan digunakan pada mata kuliah lanjutan berikutnya. Berikut adalah salah satu contoh mengajar saya dengan materi konsep istirahat dan tidur dengan mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Materinya tentang konsep istirahat dan tidur. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu pimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi adalah suatu keadaan di mana kegiatan jasmania menurunnya berakibat badan menjadi lebih segar. Nah, jadi itu adalah istirahat. Contoh, ibu ketika kita sementara kuliah, terus kemudian nanti kita istirahat, depending istirahat 5 menit. Artinya kalau istirahat 5 menit itu terserah mau melakukan apa saja. Apakah mau duduk tetap di kelas atau mau pergi keluar kelas, yang artinya kalian badan ini, jasmania ini dalam keadaan tidak melakukan aktivitas yang berat ataupun berpikir yang berat. Itu namanya istirahat. Contoh kalau contoh pernah nggak dengar ada orang sedang belajar, sementara belajar terus kemudian dia mengatakan sebentar saya mau istirahat dulu, gitu kan? Ada kan seperti itu, artinya dia mau istirahat dari belajar dulu, seperti itu. Atau beraktivitas, dia beraktivitas apapun, contoh lagi melakukan suatu aktivitas kayak menyapu, kemudian sementara menyapu dia dalam keadaan capek dan lain sebagainya, dia akan mengatakan saya istirahat dulu. Berarti dia beristirahat dari melakukan kegiatan seperti itu. Terus kemudian di sini ada tidur. Tidur adalah suatu keadaan yang relatif tanpa sadar. Nah, jadi artinya tanpa sadar. Nah, jadi kalau istirahat dalam artian masih sadar, tetapi kalau dalam keadaan tidur itu bagian dari istirahat tetapi dalam keadaan yang tidak sadar, seperti itu. Nah, jadi seperti ada tahap-tahap tidur. Tahap tidur itu ada dua macam tahap tidur. Tahap tidur yang pertama adalah non-REM, non-rapid eye movement. Kemudian yang kedua adalah REM, rapid eye movement. Jadi terus kemudian kalau di non-rapid eye movement itu dia masih di tahap 90 menit. Sini ada 90 menit pertama dari siklus tidur. Nah, jadi di 90 menit pertama ini kita akan merasa bahwa akan gampang terbangun. Contoh kalian nih di kelas, ini contoh ya, mudah-mudahan tidak ada yang tidur di kelas, ya. Nah, contoh kalian dosennya sementara
mengajar di depan, terus kemudian ada yang lagi ngantuk, gitu. Lalu tidak, terus kemudian disentuh oleh temannya langsung terbangun. Kenapa? Karena dia masih masuk di tahap non rem. 60 menit pertama itu masuk di tahap non rem. Nanti ada tahap-tahapnya. Setelah ini penjelasan ini nanti ada tahap-tahapnya. Terus kemudian tahap tidur yang kedua ini ada rapid eye movement. Artinya di situ kalian sudah masuk di tahap tidur yang nyenyak. Pernah enggak kalian tidur, terus kemudian dibangun-bangunkan, ada orang ribut-ribut di depan rumah, tapi kalian nggak tahu kalian masih dalam keadaan tidur nyenyak. Pernah nggak seperti itu? Kan? Bahkan orang di samping atau teman di samping kalian, ribut-ribut kalian nggak tahu. Pernah di tahap itu tidurnya? Nah, karena itu kalian sudah masuk di tahap tidur di REM. Tahap tidur REM atau apa namanya? Ya, sudah berada di tahap tidur yang nyenyak. Sudah mengerti sampai di sini? Mengerti ya. Nanti disimak baik-baik ya apa Ibu sampaikan. Nah, terus kemudian selanjutnya di sini ada tahap tidur non REM. Yang pertama tadi tahap pertama. Di tahap tidur non REM ini dia juga ada tahap-tahapnya, ada siklus-siklusnya. Yang pertama di tahap 1 non REM ini tingkat transisi, masuk pada tingkat transisi. Terus kemudian masih merespon cahaya. Ketika kalian tidur baru mau tutup mata, kalian taunya ada lampu di sebelah sini. Nah, kenapa? Karena masih merespon cahaya. Merasa seperti itu? Ya. Nah, jadi bagaimana supaya tidurnya lebih cepat nyenyak? Jadi makanya kalau mau tidur usahakan lampunya itu dalam keadaan mati atau pasang, kalaupun mau pasang lampu yang redup gitu ya. Terus kemudian non-REM di tahap 1 ini dia akan berlangsung beberapa menit saja ya. Nggak akan kalian tidur terus kemudian akan merasa merespon cahaya yang mata, tidak. Hanya pada di tahap pertama non-REM ini. Terus kemudian udah terbangun dengan rangsangan. Contoh, ketika kalian baru mau tidur di non-REM tahap 1, terus kemudian ada yang menyentuh tubuh kalian akan langsung merespon, langsung cepat terbangun karena masih di tahap awal di tahap 1. Kemudian di non-REM tahap 1 ini juga aktivitas fisik itu mulai menurun, tanda-tanda vital dan metabolisme tubuh pun mulai menurun. Nah, contohnya kalian tidur dalam keadaan duduk. Kalau kalian dalam keadaan duduk, apakah tubuh ini akan seperti itu terus? Tidak kan? Pasti akan aktivitas fisik menurun, tanda vital dan metabolisme menurun. Seperti itu. Nah, jadi contoh nih tidur, kalian posisi tidurnya dalam keadaan duduk, pasti mulai kepala, mulai dalam begitu seperti itu kan? Ada nggak seperti itu? Ada. Tidurnya begitu terus DP gaya. Pokoknya kalau dia tegak-tegak terus sampai dia bangun, enggak. Pasti dia kembali sama dalam keadaan gitu. Nah, terus kemudian di non-REM tahap 1 ini bila terbangun akan terasa sedang bermimpi. Kalian pernah nggak tidur malam terus bangun tengah malam, tidur kembali terus kemudian mimpi? Nah, seperti itu. Karena pada saat kalian terbangun terus kemudian akan tidur lagi ada di tahap seperti itu, itulah tidak terbangun terasa sedang bermimpi. Atau bahkan ketika kalian mau tidur lagi ada masuk di tahap mimpi. Ya, biasanya akan terjadi seperti itu. Terus kemudian ada non-REM tahap 2. Di non-REM tahap 2 ini dia mulai masuk periode suara tidur. Pernah tidak dengar orang suara mendegur? Pernah. Itu namanya suara tidur. Nah, jadi masuk di tahap itu. Terus kemudian mulailah relaksasi otot. Relaksasi otot itu mulai lunglai. Jadi mulai menurun kekuatan otot. Contoh kan tadi Ibu bilang dalam keadaan tidur duduk, dalam keadaan tidur duduk pasti kepala mulai menurun, badan mulai menurun, atau bahkan bisa terjatuh dari kursinya. Gitu.
yang non REM berapa menit tadi? Dibilang di awalnya 90. berapa menit? Nah, dia masuk di 90 menit. Kalau rapid moment dia nanti akan ada dia 90 menit di tahap akhir tidur. Ya. Dia masuk di tahap tidur nyenyak. Makanya orang kalau tidur siang itu disarankan 2 jam. Gitu kan? Supaya kenapa? Supaya kualitas tidurnya itu masuk sampai di tidurnya. Seperti itu. Terus kemudian fungsi tubuh juga berlangsung lambat, dapat dibangunkan dengan mudah. Jadi sama kayak tahap 1 juga, di tahap 2 juga masih mudah terbangun. Gitu. Terus kemudian di non REM tahap 3 awal tahap dari keadaan tidur. Nah, ini sudah mulai masuk antara tidur non REM ke REM. Sudah masuk di tahap tidur yang nyenyak. Kedua, sulit atau mudah? Mudah dibangunkan. Di tahap ini akan lebih sulit di relaksasi otot menyeluruh ini artinya seluruh badannya ini akan relaksasi. Nah, jadi contoh kayak kalau tahap 1 tahap 2 di tahap 2 tadi relaksasi otot mulai menurun. Contoh kayak kepala nih. Kalian kan ada lihat orang tidur dulu terus kemudian kepalanya begini. Nah, itu masuk tahap 2 itu karena dia masih bisa atau bahkan kita bangun gitu. Tahap 2. Kalau dia susah mau dari badan sampai sini. Dia tunggu bawah berarti artinya dia masuk di tahap sudah mulai masuk di tahap. Kalau dia begitu pun diperhatikan. Di tahap ini. Oh iya sesuai dengan teori, sesuai yang kita pelajari hari ini. Nanti kan bisa perhatikan. Oh ini dia masih di tahap awal. Contoh nih dalam keadaan dia kalian sentuh dia langsung bangun. Nah, berarti di tahap 1, tahap 2, gitu kan? Terus kemudian kalau dia sudah disentuh-sentuh, dipanggil namanya, tapi tidak terbangun, berarti bisa saja dia sudah masuk di tahap 3. Kemudian tekanan darah menurun, dia akan berlangsung 15 sampai 30 menit. Ya. Jadi sudah kalau tadi di tahap 3 masuk tahap tidur nyenyak, di tahap 4 ini dia sudah masuk di tidur nyenyak. Kalau tadi mulai masuk tidur nyenyak, ini sudah masuk di tidur nyenyak. Jadi akan sulit dibangunkan. Sulit dibangunkan butuh stimulus intensif. Contoh nih, kalau dia sulit dibangunkan, harus dibangunkan. Biasanya ada orang kan begitu, harus dibangunkan karena mungkin ada sesuatu yang penting. Begitu. Jadi digoncang-goncang nih tubuhnya, bangun begitu kan, bangun mau ke sekolah. Ini contoh ya, bangun seperti itu. Nah, jadi nanti digoncang-goncang nanti ada stimulus intensif baru dia bisa terbangun. Kalau hanya dipanggil namanya atau hanya disentuh seperti itu, dia sulit terbangun. Karena kenapa? Karena sudah masuk di tahap tidur yang nyenyak. Untuk restorasi dan istirahat terus otot juga dia. Kemudian kita masuk di tahap tidur REM. Nah tadi non REM, sekarang di tahap kedua masuk di rapid eye movement, yaitu lebih sulit dibangunkan. Nah, akan lebih sulit dibangunkan apabila sudah masuk di tahap ini. Kalau masih di tahap non REM masih bisa langsung terbangun. Atau dia dengan stimulus yang lebih dia masih bisa terbangun, tapi dengan REM bisa lebih sulit terbangun dibandingkan dengan tidur yang non REM rapid eye movement. Itu malamnya. Ya, jadi usahakan ketika tidur itu harus dalam keadaan tidur nyenyak. Ya, nanti di pertemuan berikut akan diajarkan bagaimana supaya bisa memasuki tidur di tahap tidur yang nyenyak, kualitas tidur yang baik. Terus kemudian jika individu terbangun dari tidur REM maka biasanya terjadi mimpi. Ya, yang tadi yang seperti Ibu sebutkan sebelumnya, bahwa ketika kalian pernah nggak merasakan bahwa ketika kalian tidur terus kemudian terbangun tengah malam mau tidur lagi masuk di tahap mimpi? Pernah ada yang seperti itu?
Ada yang sampai bilang, oh saya tadi tidur lupa baca doa, gitu kan? Nah, tetapi itu kalau berdasarkan teori mengatakan itu akan bisa terjadi seperti itu, ya. Ketika tidur di tahap REM ini, pada setiap individu ketika terbangun dari tidur tahap REM ini, maka dia ketika tidur kembali dia akan masuk ke tahap. Terus kemudian tidur REM itu penting untuk keseimbangan mental, ya. Tidur nyenyak itu sangat penting untuk keseimbangan mental. Emosi juga berperan dalam belajar. Kenapa dia berperan dalam belajar? Kenapa? Dalam belajar, memori dan adaptasi juga. Nah, kenapa tidur REM ini sangat bermanfaat? Karena ketika kalian masuk ke tahap tidur REM, itu artinya kualitas tidur baik. Ketika kualitas tidur baik, maka ketika bangun kalian akan merasakan segar, badan segar, gitu kan? Pikiran fresh, seperti itu. Hari-hari akan kalian lalui juga pasti akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena fisik kalian baik, memori kalian baik. Kenapa bisa seperti itu? Karena kebutuhan tidurnya terpenuhi. Contoh nih kayak kalian, rata-rata itu usia berapa di sini? 20. 20. Ada yang jadi range lah, ada yang usia 18 sampai 19 tahun. Oke. Jadi kebutuhan tidur kalian itu kalau berdasarkan usia, berdasarkan WHO itu kebutuhan tidurnya sekitar 7 jam. Ya, 7 jam kebutuhan tidur kalian. Jadi artinya contohnya kalian tidur kalau itu untuk tidur malam. Tidur malam 7 jam. Tidur itu ada tidur untuk malam hari, tidur untuk pada siang hari. Kalau siang hari dibutuhkan tidur 2 jam, kalau pada malam hari di usia kalian itu adalah 7 jam. Jadi untuk memenuhi 7 jam ini kalian kalau malam tidurnya jam berapa? Jam 9. Nah, jadi kalau 7 jam tidurnya dari jam ini tidur jam 10, berarti bangunnya harus jam berapa? 5. Bangunnya harus jam 5, ya. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, terus kemudian ketika pada saat mau tidur, ini karena kan tadi 90 menit kan? Yang ini non-rapid eye movement itu 90 menit pertama. Jadi usahakan ketika tidur malam ini nih bukan jam nih. Ketika tidur malam itu selesai kebutuhan tidur ya jam-jamnya. Nah, jadi ketika kalian tidur malam itu ada nggak di sini jaga tidur tidur di jam 12? Ada jam 11. Ada. Jadi usahakan di usia kalian itu tidurnya di jam 10, ya. Bukan hanya di usia kalian, seluruh orang-orang dewasa itu ada yang manusia, usahakan tidurnya itu jangan lewat dari jam 10. Kenapa? Karena usaha termasuk tidur seperti ini. Yang tidur nyenyak, sel darah merah, hemoglobin, ya. Makanya kalau kalian tidur di jam 10, di jam 12 itu sudah masuk di tahap tidur. Dan kalaupun kalian 7 jam tidur, kalau kalian tidak dapat ini tidur nyenyak di jam ini, kalian bangun pasti juga bangun pagi tidak segar, terus kemudian mulai mata pandang, ya kan? Bangun pagi berasa tidak sehat, ada yang seperti itu. Kenapa? Karena kualitas tidurnya ketika malam hari itu tidak berkualitas, ya. Gitu. Tapi sampai di sini ini juga untuk kalian kecerdasan. Nah, itu tadi ketika tidurnya sesuai jamnya, terus kemudian tepat tahu. Jadi jangan hanya belajar teorinya, tapi harus dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, ya. Dipraktekkan di kehidupan sehari. Kalau kalian belajar tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu banyak sekali. Materinya mulai dari ini istirahat dan tidur, nanti juga akan belajar tentang nutrisi. Nah, jadi ada banyak yang harus terpenuhi di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa hidup secara produktif,
secara sehat, bagaimana menerapkan pola hidup yang sehat, mulai dari ini tadi, mulai dari mengerti apa itu istirahat, apa itu tidur, bagaimana kualitas tidur yang baik, dan lain sebagainya, ya. Seperti itu. Jadi dan bagaimana karakteristik tidur REM ini? Nah, jadi untuk karakteristik tertutup dan terbuka. Jadi tertutup dan terbuka. Jadi di dalam minyak ini maka dia akan tertutup, terus kemudian ketika merasa mau bangun itu akan dia cepat terbuka. Seperti itu. Beda tadi dengan yang tidak non-REM. Walaupun disentuh-sentuh, dipegang-pegang, memang dalam keadaan sadar tapi mata sudah terbuka. Beda dengan tidur yang ini. Terus kemudian otot-otot, dia mulai mobilisasi, gerak, pernafasan, teratur. Terus kemudian karena apnea. Karena apnea itu pernah dengar orang ketika tidur mendekor, pernah kan pasti ya. Kalau kalian tidur, kalian dengar nggak kalian tidur? Nah, contohnya kalian tidur, terus teman kalian bilang, kamu dia mendekor sama gitu kan? Kenapa? Karena kita tidak mendengarkan proses lingkungan sendiri. Kalian ketika tidur tidak beraktivitas kan? Tidak beraktivitas apa-apa. Tetapi kalian tubuh ini dia bekerja, kita bekerja. Contoh kalian tidur, apakah ketika tidur masih bernafas kan? Masih atau tidak? Masih. Nah, jadi dalam keadaan tidur itu otaknya istirahat, tetapi organ-organ yang lain tetap beraktivitas. Ya. Makanya ketika kalian dalam keadaan tidur, bisa saja kalian tidur sudah tertidur nyenyak dalam keadaan contohnya tidur tidak berkeringat, tapi ketika bangun kalian berkeringat. Ya. Gitu. Terus kemudian ketika kalian tidur tetap jantung bekerja dan lain sebagainya. Jadi semua tetap bekerja, organ-organ tubuh tetap bekerja, tetapi otak kita yang istirahat. Pokoknya ketika tidur berpikir. Ada dari sini yang ketika tidur terus sementara tidur nih masuk tidur minyak, tapi berpikir otaknya tidak ada PR. Tidak ada kan? Tidak seperti itu kan? Nah, jadi otaknya juga ikut istirahat, tetapi organ-organ yang ada di dalam tubuh ini tetap bekerja. Terus kemudian pola tidur normal, berapa menit tambah berapa? Ya. Sudah dicatat ini? Sudah. Oke, jadi untuk tahap-tahap tidur berdasarkan pola tidur normal berdasarkan usia, ya. Yang pertama itu pola tidur normal berdasarkan usia. Yang pertama ada yang namanya usia toddler. Usia neonatus. Usia neonatus sampai dengan usia 3 bulan. Nah, jadi kalau usia neonatus itu pernah nggak dengar kata neonatus? Nah, apa itu neonatus? Pernah dengar? Belum pernah dengar apa itu neonatus. Jadi neonatus itu adalah usia bayi 0 sampai 28 hari. Neonatus, ya. Kalau usia neonatus itu kira-kira membutuhkan waktu tidur itu adalah 16 jam. Ya. Nah, jadi neonatus itu 16 jam per hari. Neonatus sampai 3 bulan itu 16 jam per hari. Jadi makanya kalau usia bayi itu kebanyakan tidur itu jangan ada ini bayinya ini tidur terus, gitu kan? Ya kan? Jadi jangan disamakan jam tidur bayi dengan jam tidur orang dewasa. Karena memang kebutuhan tidurnya dia lebih banyak, 16 jam tidur. Jadi dari 24 jam itu dia akan lebih banyak tidurnya. Begitu. Terus kemudian pada usia ini ketika tidur dia akan mudah berespon terhadap stimulus.
kalau pada bayi itu ketika tidur benar-benar harus dijaga, dijauhkan dari tempat-tempat yang bising. Kenapa? Karena usia bayi itu dia membutuhkan tidur 16 jam tapi juga harus berkualitas. Kemudian 16 jam per hari tapi juga harus berkualitas. Kenapa? Karena itu tadi mudah berespon terhadap stimulus tadi, begitu ya. Terus kemudian pada minggu pertama kelahiran untuk yang usia neonatus sampai 3 bulan itu pada neonatus pada minggu pertama kelahiran dia biasanya 50% itu dia tahap tidurnya adalah tahap tidur yang REM. Tahap tidur yang nyenyak. Nah, jadi makanya kalau di minggu pertama bayi itu mereka susah dibangunkan karena itu tadi yang kalian sudah yang tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana tahap tidur REM itu adalah tidur yang nyenyak. Nah, jadi pada bayi itu minggu pertama seperti itu. Nah, mereka masuk di tahap tidur yang atau tidur REM. Terus kemudian yang kedua ada bayi. Pada bayi ini dia akan tidur pada malam hari kira-kira 8 sampai 10 jam. Nah, jadi berbeda lagi kalau pada usia bayi. Jadi biasanya usia 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Kalau usia 1 bulan sampai dengan 1 tahun itu biasanya mereka tidur normalnya itu adalah 14 jam per hari. Jadi harus ada 14 jam per hari. Kalau ada yuk seperti apa? Oke, jadi Ibu akan mereview pertemuan hari ini. Siapa yang bisa menjawab apa arti istirahat? Oke, silakan yang di belakang. Iya, silakan deh. Apa arti istirahat? Istirahat adalah suatu keadaan di mana kegiatan jasmani menurun yang berakibat badan menjadi lebih segar. Oke, benar ya? Benar. Tidur, silakan tidur. Arti tidur, ada yang bisa angkat tangan? Oke, silakan. Silakan deh. Tidur adalah suatu keadaan yang relatif tanpa sadar yang penuh ketenangan tanpa kegiatan yang merupakan urutan siklus yang berulang-ulang dan masing-masing menyatakan fase kegiatan otot dan badani yang berbeda. Oke, benar ya? Oke. Nah, jadi Ibu harapkan nanti bisa yang sudah kalian catat, yang Ibu sampaikan, nanti bisa dipelajari lagi di rumah. Nanti minggu depan Ibu akan review kembali, ya. Jadi untuk penugasannya nanti pertemuan berikut akan Ibu berikan penugasan ke kalian. Untuk hari ini materinya dipelajari, nanti Ibu akan review lagi kembali minggu depan, ya. Paham sampai di sini? Oke. Jadi untuk hari ini sekian sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah kita ketemu minggu depan, ya, di jadwal yang sama. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.